beberapa masukan-masukan penting ya. Tadi yang juga disampaikan terkait informed consent ya, itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting diperhatikan ya untuk penelitian Ibu Ratna ini ya. Karena kalau berbicara malpraktek ini memang harus juga merujuk kepada itu dokumen informed consent itu ya. Saya mencatat beberapa hal di sini Mbak Ratna. Nanti kita akan lanjutkan diskusinya. Tapi mohon Mbak Ratna juga mencatat ya, Mbak Ratna ya. Iya. Baik. Biarlah disimpan dulu. Disimpan dulu. Mbak Ratna, kalau sudah mencatat sejumlah apa yang disampaikan oleh beliau, saya minta ditahan dulu, di save dulu. Ya, kita akan berikan kesempatan lagi kepada penguji lain. Nanti Mbak Ratna boleh, nanti kita berikan kesempatan untuk menanggapi, bahkan juga mau juga sekaligus mengkonfirmasi juga boleh. Ya, nah, sabar dulu, disimpan dulu. Nah, kita beri kesempatan lagi kepada Bapak Dr. Zainuri. Monggo, Bapak Dr. Zainuri, kita beri kesempatan yang kedua. Silakan, Bapak. Pak Zainuri? Masih bersama kami, Pak Zainuri? Halo, Pak Zainuri? Pak Zainuri masih bersama kami? Mbak Evi? Pak Zainuri ada, Pak. Cuma beliau belum respon ini, Pak. Oh, baik. Berarti beliau gabung, cuma belum respon ini, Pak. Oh ya, berarti saya lanjutkan ya. Ya, Pak. Baik, Mbak Ratna. Dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi, Bapak Dr. Slamet Suhartono, poin-poin apa yang menurut Mbak Ratna masih ada ganjalan, masih ada sesuatu yang perlu dijelaskan? Silahkan. Monggo Mbak Ratna. Baik Bapak. Untuk informed consent itu pasti yang saya teliti itu memang sudah ada. Ada informed consent, ada. Terus pertanggungjawaban antara pasien dan dokter juga sudah ada. Ini kan nanti itu di informed consent itu juga dijelaskan bagaimana dampak dari tindakan perawatan kecantikan tersebut, baik dampak yang akan terjadi nanti setelah perawatan atau dampak dari kondisi seseorang itu tersendiri. Misalnya kan seperti yang Bapak Slamet sampaikan bahwa seseorang itu tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama, ada yang satu pihak ditangani dengan obat ini itu akan bisa dilaksanakan, bisa diterima oleh tubuh, itu cepat bisa. Tapi ada juga seseorang yang untuk melakukan itu butuh waktu dan butuh tindakan yang lebih komplit lagi. Terus untuk yang pemetaan SOP kesalahan yang harus sesuai dengan SOP, semua saya rasa di dokter spesialis, baik itu spesialis kecantikan atau lain-lain, itu juga sudah mengacu pada SOP, karena SOP itu juga pegangan kita untuk melakukan semua tindakan. Baik tindakan secara medis atau tindakan-tindakan yang dilakukan di tindak lanjutnya. Untuk ini kan yang metode penelitiannya normatif ya Bapak. Kan tadi disebutkan jangan menyebutkan data ya. Baik, nanti kita revisi di data itu
mungkin akan diganti dengan bahan-bahan hukumnya aja, baik yang primer maupun sekunder. Gitu. Iya. Sudah Mbak Ratna, itu yang Sudah. yang menurut Mbak Ratna poin-poin penting yang perlu dijelaskan dan dikonfirmasi ya. Ada lagi Mbak Ratna, Iya, sebelum iya. kita lanjut, ada lagi poin-poin penting sementara lainnya yang belum, perlu. Bapak. Oh, baik, tapi dicatat Sementara ya. belum, Bapak. Iya. Dicatat ya. Baik. Siap, Bapak. Sebelum saya kembalikan lagi ke beliaunya, ke Bapak Dr. Slamet ya. Pak Zenori sudah bergabung? Mbak Evi? Oke. Oh ya, ya, monggo Zainuddin, Bapak. ya. Monggo, silakan. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera, salam sehat, salam melaksanakan ibadah puasa Ramadan untuk kita semua yang melaksanakan. Saya sapa dulu para penguji, Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, Bapak Dr. Slamet Suhartono, Ya, sore, Pak. dan Saudara Ratna Dewi Agustin ya. Iya, Bapak. Mohon maaf sebelumnya karena memang ini jaringan di tempat saya masih masih tidak stabil ya, kurang stabil. Jadi mohon maaf saya belum bisa meng-on-kan kamera karena ini saving jaringan supaya tidak terlalu ada gangguan. Baik, tadi sudah beberapa hal saya tangkap dari presentasi saudari ini ya, Ratna Dewi. Ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi terkait dengan proposal tesis ini ya. Yang pertama saya ini ya baca di latar belakang, saya ini belum menemukan legal isunya, Bu Ratna. Ini legal isunya apa sebenarnya ini? Karena saya baca di latar belakang belum ada uraian-uraian yang mengarah kepada legal isu mengenai normatifnya itu di mana. Yang ada ini hanya pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Coba apa yang menjadi legal isunya? Iya. Ini yang menjadi legal isunya itu apa ya? Ketidakpuasan tentang itu, Pak. Ketidakpuasan manusia tentang fisik yang dialaminya. Sehingga ketidakpuasan manusia terhadap fisiknya sehingga melakukan berbagai macam cara untuk menyempurnakan fisik dengan cara melakukan perawatan baik secara pribadi atau ke klinik-klinik kecantikan. Ya, berarti asumsinya ini menurut Bu Ratna ini ketidakpuasan manusia gitu ya, gitu ya? Iya. Ya, oke. Nah, cuman saya perlu penegasan lagi dan ini ya, Bu Ratna paham ya terkait dengan penelitian normatif ini kan kalau saya baca di metode penelitiannya ini mengarah kepada penelitian normatif gitu ya, Bu Ratna ya? Iya. Ya, coba saya ini ya ingin tahu dulu, Bu Ratna paham ya terkait dengan penelitian normatif itu ya? Iya, paham Bapak. Iya, coba apa sepengetahuan Bu Ratna yang dimaksud penelitian normatif itu apa, Bu? Coba, Bu. Penelitian normatif itu penelitian yang didasari oleh norma-norma. Iya. Norma-norma atau kaidah. Iya. Jadi intinya gini, Bu. Jadi penelitian normatif itu adalah penelitian yang fokusnya itu adalah meneliti tentang norma hukum. Iya.
norma hukum. Iya, Kenapa norma itu hukum. diteliti? Karena itu ada masalah di normanya ya. Di Permasalahan di malprakteknya ya. normanya. Ya, apakah di normanya itu terjadi yang namanya konflik norma, kekosongan norma, atau kekaburan norma? Misalnya, paling tidak itulah 3 paling tidak. Iya. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya ketidakpuasan manusia misalnya, apakah itu masuk konflik norma menurut Bu Ratna gitu? Iya, yang di latar belakang isunya itu kan tentang malprakteknya itu sendiri, Bapak. Iya, nah ini ya biar kita ini gini, biar Bu Ratna juga paham, kita kembalikan kepada ini ya porsi dari penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif itu memang ada permasalahan norma, bukan masalah kepuasan. Kalau kepuasan itu bukan norma, kalau kepuasan itu bukan norma ini. Nah, ini coba ini nanti ya. Mohon kepada para pembimbing juga ya, tentunya sekaligus penguji pada kesempatan ini bisa di ini ya, silakan nanti ini diperbaiki lah ya. Dan saya rasa menurut saya tidak tidak menghalang-halangi dari teman-teman ini mau nulis apa terserah, penting itu memenuhi standar dari penelitian normatif itu. Paling tidak ya memang ada persoalan norma gitu. Apakah di dalam undang-undang kesehatan misalnya atau di peraturan-peraturan mengenai praktek dokter misalnya itu bermasalah, silahkan itu bisa dikaji atau diteliti gitu. Nah mungkin itu yang perlu dilengkapi oleh Bu Ratna ya, perlu dilengkapi mengenai masalah legal isunya, apa yang menjadi persoalan normanya. Itu saja yang menurut saya Bu Bu Ratna ya, maaf. Iya. Dan ini juga sama, ini sebenarnya sama dengan yang lain-lain juga mengenai masalah penulisan juga ya. Ini mohon diperhatikan di dalam buku pedoman penulisan tesis ya itu seperti apa gitu. Ini kan banyak tulisan-tulisan asing, ini tapi cara penulisan juga kurang benar gitu. Termasuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik tentunya itu juga ikut diperhatikan ya di dalam menulis dalam aliniahnya seperti apa gitu. Saya kira di buku pedoman itu ada, tinggal Bu Ratna itu membaca buku itu. Saya kira itu pertama dari saya Pak Zainuddin selaku pimpinan sidang pada kesempatan ini. Itu saya kira itu dari saya. Sementara baik, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Zainuri ya. Saya juga mencatat beberapa hal yang sudah disampaikan beliau. Tolong diperhatikan Mbak Ratna ya. Saya tadi ada juga yang ingin saya lanjutkan dari apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini ya, termasuk yang Pak Zainuri tadi. Saya mulai dari yang Pak Zainuri tadi ya, biar nggak lupa saya ya. Saya ingin ada yang mau dikonfirmasi ini Mbak Ratna. Ya. Iya. Ini untuk mengetahui, ini kan penelitian hukumnya normatif apa empiris dulu? Sebelum kita masuk ke situ. Normatif, itu normatif Bapak. Ya. Sampean mau memilih ini penelitian hukumnya normatif. Betul ya? Iya, Bapak. Baik, itu yang pertama, konfirmasi yang pertama. Konfirmasi yang kedua, untuk mengetahui terjadi malpraktek atau tidak, bisakah itu sekedar berdasarkan norma atau memang sesuai namanya malpraktek, harus tahu prakteknya bagaimana. Gimana itu? Untuk mengetahui ini terjadi malpraktek, bisakah kita tahu sebatas membaca norma? Ataukah memang kita perlu bagaimana prakteknya? Karena namanya kan malpraktek ya kan. Gimana itu? Berdasarkan norma hukumnya, Bapak. Nah, berdasarkan norma hukumnya. Berarti ada norma hukum yang mengatur tentang malpraktek ya. Jika terjadi malpraktek, ya akibatnya begini-begini, itu ada nggak diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang disebutkan tadi?
peraturan. Ada nggak cantolan pasal-pasal dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang disebutkan, yang dijadikan sebagai bahan hukum primer tadi? Ada nggak diatur itu jika terjadi malpraktek, bentuk-bentuk pertanggungjawabannya ini, ada nggak? Ya, nanti saya lengkapin itu. Kayaknya belum ada kali. Di sini hanya ada hukum kesusilaan aja. Belum ada? Iya, belum. Nah, itu maksudnya. Itu juga bisa jadi isu hukum loh, Mbak. Iya, iya. Jadi, ya, kalau misalnya nggak ada, berarti normanya kosong dong. Ya kan? Normanya kosong. Ya. Artinya apa? Tidak ada satupun pasal dalam undang-undang itu yang mampu menjelaskan jika terjadi malpraktek yang dilakukan oleh dokter, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Ya kan? Tadi Pak Selamat mengatakan kembali kepada informed concern-nya. Ya kan? Nah, kalau ini normatif, saya tanya, ada nggak normanya yang mengatur, yang menjelaskan itu? Ya kan? Ini maksud saya, Mbak Ratna. Baik, Ya, baik, mohon Bapak. diperhatikan ya. Nah, itu poinnya menurut saya. Makanya saya perlu konfirmasi, ya. Nah, kembali ke pertanyaan berikutnya. Saya konfirmasi lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Selamat ya. Itu kalau pasien datang ya, Mbak ya, ke dokter spesialis kecantikan. Itu kan mestinya ada SOP-nya. SOP-nya itu dijelaskan enggak sama pasiennya? Saya konfirmasi. Dijelaskan. 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 Dijelaskan dan ditulis. Kan tertulis nanti. Inform konsennya itu secara tertulis juga. Ya, enggak. SOP dengan inform consent kan beda, Mbak. Iya. Iya kan? Kalau SOP-nya itu hanya untuk dibacakan. Oh, dibacakan ya. Seperti itu. Iya. Kalau inform consent-nya itu cara menyepakatinya itu kan biasanya pakai pakai perjanjian baku ya. Artinya isinya sudah ditentukan semua sama satu pihak. Iya benar nggak? Iya, iya benar. Iya kan? Isi inform consent itu kan menjadi bentuk perjanjian baku. Disebut baku karena ditentukan sepihak kan sama salah satu pihak kan? Iya, betul nggak? Bapak. Iya, Nah, benar. itu juga harus dicari teori-teorinya, Mbak. Itu dicari teori-teorinya, ya. Karena perjanjian itu kan harus disepakati oleh para pihak, ya kan? Dilaksanakan dengan kehendak bebas, gitu-gitu, iya kan? Nah, Iya. sementara ini kalau menggunakan perjanjian baku, ya itu kan ada pro dan kontra, ada beberapa pendapat. Ada teori-teori yang bisa menjelaskan itu. Kalau menggunakan perjanjian baku ini kan isinya ditentukan oleh satu pihak. Sementara pihak lain itu sebatas hanya tahu kalau setuju ya ditandatangani, kalau nggak setuju ya nggak usah kan gitu. Iya. Ya kan? Nah, di situ sampai juga bisa masuk di situ nanti uraian-uraiannya. Ya, itu konfirmasi berikutnya. Ya. Kemudian berikutnya, Mbak, ini pertanggungjawabannya, saya konfirmasi lagi. Ini pertanggungjawaban apa? Pertanggungjawaban hukum itu kan perdata atau pidana? Pertanggungjawabannya. Yang harus diminta pertanggungjawaban secara hukum itu secara perdata atau pidana? Kalau pertanggungjawaban hukumnya itu secara pidana, Bapak. Secara pidana? Secara pidana dan secara perdata juga. Berarti dua-duanya? Iya. Ya, itu maksud saya. Jadi saya hanya ingin mengkonfirmasi ya bahwa penelitian tesis ini ya memaksudkan pertanggungjawaban hukum di sini dalam judul ini adalah pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana ya. Iya. Jadi kalau terjadi malpraktek harus ada pertanggungjawaban baik perdata maupun pidana ya. Betul iya. ya. Tapi biasanya itu kalau di kedokteran itu termasuk ke kode etik.
Iya, walaupun masuk kode etik, ya kan, pada akhirnya nanti itu kan tetap harus ada pertanggungjawaban hukumnya kan, Iya, ya ada. kan. Nah, pertanggungjawaban hukum itu mesti bermuara ke situ. Ini kalau misalnya hasil apa sidang etiknya menyatakan ini salah ya, benar-benar terjadi malpraktek, kan harus ada pertanggungjawabannya, baik perdata maupun pidana, Iya, gitu. Iya kan? iya, Nah, berarti ini dua-duanya ya. iya. Dua-duanya. Baik. Jadi walaupun ini perdata, perjanjian informed consent itu kan sebenarnya juga erat dengan perjanjian keperdataan, Mbak. Ya. Makanya perlu ada tanggung gugat keperdataan itu. Ya kan? Nah, tapi Mbak, memang dimungkinkan juga ini bisa masuk ke ranah pidana. Ya. Ke ranah pidana. Silahkan nanti dicari cantolan-cantolan pasalnya. Saya cuma mengkonfirmasi loh. Ya, pasal-pasal Iya, Bapak. pidananya, pasal-pasal perdataannya itu disiapkan mulai sekarang. Ya, untuk Iya, Bapak. cantolan-cantolannya. Ya, oke. Kemudian terakhir. Nah, ini akan lebih asik sebenarnya, Mbak ya. Kalau misalnya ada, walaupun ini bukan studi kasus, ini kan bukan studi kasus, bukan kan? Karena normatif, bukan ya. Tapi Iya, penting juga menurut saya ada saya tidak tahu ya, mungkin ini bisa didiskusikan ya, karena ada ya pro dan kontra. Bisa nggak itu menggunakan pendekatan kasus, Mbak? Ini normatif ya, tapi bisa nggak itu didekati dengan berbagai kasus-kasus yang Anda tahu tentang malpraktek kecantikan. Didekati dengan beberapa kasus untuk menguatkan argumentasi yang dibangun nanti. Menurut sampean gimana? saya coba ya Bapak. Soalnya itu kan nanti saya masuk ke ranahnya dokternya gitu. Takutnya Ya, kan mereka juga ada semacam kode etik yang tidak bisa dimasukin. ya, saya paham. Maksud saya begini, ini saya membayangkan aja, Mbak. Membayangkan ini akan Iya, semakin asik begitu kalau Anda berhasil mendekatinya dengan berbagai kasus-kasus yang sudah terjadi. Terutama kasus-kasus populer, kan banyak itu kasus-kasus populer tuh, artis-artis itu yang apa namanya yang suka apa nama ke salon kecantikan, ya kan, terus iya. mengalami ini kerusakan ini itu kan, itu kan Yang pasang kasus-kasus populer, itu kan kasus-kasus populer, kan, itu kan bisa dipakai untuk sebagai pendekatan saja gitu, ya kan, oh gitu. walaupun ini bukan studi kasus, ya, tapi pendekatan kasus saya kira bolehlah kalau misalnya memang itu bisa membantu ya, bisa membantu Anda untuk membangun analisis yang kokoh gitu ya, bahwa ternyata terkonfirmasi dengan berbagai kasus-kasus yang terjadi begitu. Oh iya. Ya, Iya, bisa Bapak. ya. Baik, saya kira itu walaupun konfirmasi tapi kayaknya cukup berarti menurut saya sih untuk menyempurnakan apa yang ditulis Anda ini ya. Iya. Mbak Ratna, mumpung masih ada waktu ya, Mbak Ratna juga boleh dah ya memberikan tanggapan atau pertanyaan kalau misalnya ada yang dianggap belum jelas. Jadi walaupun ini yang bertanya yang menguji kita bertiga, Mbak Ratna saya berikan kesempatan juga. Barangkali ada hal-hal yang disampaikan oleh kami bertiga penguji ini, ada yang masih perlu dimintai penjelasan. Silahkan Mbak Ratna. Ini terkait contoh kasusnya itu, Bapak. Apa sampai ke putusan pengadilan juga? Kalau menurut saya, jadi sesuai kebutuhan saja, Mbak. Jadi pendekatan itu kan sebenarnya kita mencoba mendekati permasalahan yang diteliti itu dengan sesuatu yang pas ya, sesuatu yang pas gitu ya. Artinya pendekatannya juga harus pas ya. Ini bukan studi kasus, tidak wajib, Mbak. Jadi kalau studi kasus memang wajib menggunakan pendekatan kasus, ya kan? Nah, ini kan bukan studi kasus. Ini bukan penelitian hukum empiris, ya kan? Ini bukan penelitian hukum empiris, bukan studi kasus. Ya. Nah, seandainya ada kebutuhan dari jenengan,
ingin mendekati permasalahan yang diteliti dengan kasus-kasus yang terjadi, ya itu boleh, tapi sesuai kebutuhan saja. Jangan sampai kemudian sampean merasa berat sampai cari keputusannya misalnya. Ya kalau sampean mampu nggak apa-apa sih. Tapi saya kira itu kurang relevan juga sih kalau sampai seperti itu ya. Tapi sekali lagi sesuai kebutuhannya saja. Yang penting bisa menguatkan analisis Anda saja. Ya, jadi tidak wajib ini Mbak. Pilihan ini tidak wajib menurut saya. Ya. Iya, Bapak. Silakan ada yang lain yang ingin disampaikan sebelum kita dengar penjelasan dari beliau-beliaunya. Ada yang mau ditanyakan terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Slamet, saya dan Pak Zainuri tadi? Sementara masih belum, Bapak. Masih saya catat juga. Ya, baik, ya sudah dicatat ya. Sudah. Baik, silakan Bapak Dr. Slamet, barangkali masih ada yang perlu ditambahkan. Oke, terima kasih Pak Dr. Zain. Jadi gini Pak Dr. Ratna ya, tolong dipastikan dulu ya pemahamannya terhadap malapraktek itu yang bagaimana. Ya, nanti itu akan berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, ketika betul-betul terjadi malapraktek, mungkin nanti akan terkait dengan 3 aspek hukum tadi ya, ditanyakan oleh konfirmasi oleh Dr. Zain tadi. Mungkin bisa terkait dengan aspek pidana. Ya. Mungkin juga aspek perdata, karena dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum, ya undah kata kedat, pasal 365 GW. Ya. Yang dikatakan bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang diwajibkan bla-bla ya. Tuh. Mungkin juga bisa terkait dengan aspek hukum administrasi, ya, berkaitan dengan pelanggaran ya, yang dilakukan oleh dokter akan berdampak pada mungkin ya pembukuan izin sementara atau pencabutan izin bahkan. Jadi ini yang kemungkinan bisa dijelaskan nanti. Cuma permasalahannya adalah kapan malapraktek itu bisa masuk ranah pidana, kapan bisa masuk ranah perdata, kapan bisa masuk ke ranah administrasi. Oleh karena itu maka penting sekali tadi saya katakan bahwa pahami juga tentang kode etik ya kedokteran. Kode etik dokter juga ingin dipahami. Nanti kalau tidak ada kejelasan, belum ada kejelasan kapan dikatakan praktek, apakah melanggar kode etik atau melanggar hukum, nanti akan rancu tanggung jawabnya. Jadi betul-betul dipahami bahwa jika terjadi malpraktek, dalam malpraktek itu adalah demikian, maka konsekuensi hukumnya baru ke aspek tadi ya, perdata mungkin tidak bersama PW, kalau pidana carilah perbuatan-perbuatan mana yang menyebabkan pidana saya menyebabkan ya, intinya kerugian lah di dalam akibat tindakan medis itu, maka tadi SOP digunakan sebagai alat ya, kemudian juga sanggahnya kondisi pasien yang tidak memungkinkan tindakan medis itu. Kalau memang terjadi kelalaian dokter, misalnya dalam diagnosis misalnya salah atau dokter bertindak di luar kewenangannya, atau mungkin dokter melanggar prosedur SOP, itu memang kriteria Pak. Kriteria untuk mengatakan bahwa dokter telah melakukan malapraktek, dia melanggar kewenangan yang dilakukan, yang mesti dilakukan, dia bertindak di luar kewenangannya, misalnya sebatas ini, tapi dia bertindak di luar itu misalnya, atau mungkin juga prosedur yang dilanggar, ya, SOP dilanggar misalnya, ada satu saja kelewat itu sudah salah, ya. Atau juga mungkin tujuannya ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh si pasien misalnya. Itu mungkin kriteria untuk mendeskripsikan tentang perbuatan malpraktek dokter ya. Maka tolong nanti juga dibaca Undang-Undang Kesehatan 36/2009, baca juga Undang-Undang Praktek Kedokteran. Di sana dijelaskan ya batas-batas perbuatan dokter itu yang mana yang dapat ditolerir dan di luar itu merupakan tanggung jawab
pribadi ya, dengan melibatkan aspek-aspek pribadi. Itu yang menurut saya perlu bahas karena dalami ya, sebelum melangkah lebih jauh pada pembahasan, difokuskan dulu rumusan masalahnya. Jadi mungkin juga untuk kasus itu mungkin cukup dipaparkan di latar belakang saja karena memang bukan case study ini Pak. Tapi yang sekedar untuk menggambarkan ya kasus-kasus yang mungkin silakan di media cetak ya, itu hanya dipaparkan di latar belakang untuk menuju pada satu rumusan masalah. Karena dengan metode deduksi tadi Mbak Ratna menguraikan latar belakang dari umum ya ke khusus ya, merujuk sampai pada rumusan masalah. Cerita dulu di awal itu mengenai pelayanan kebutuhan kecantikan tadi, pelayanan dokter, advokat, rumusan masalah akan jelas. Jadi itu yang menurut saya perlu dicermati lebih dulu. Sehingga akan tahu yang dikatakan oleh Dr. Zen tadi, apa sih isu hukumnya, itu nanti akan bisa terbaca, bisa terkonkretisasi dari cerita di awal tadi ya, dari umum sampai khusus. Ya, kemungkinan tindakan medis itu misalnya menimbulkan dampak ya bla 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 ya, akibatnya maka dokter harus bertanggung jawab terhadap bla 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 gitu ya. Jadi kalau cuma praktek lah rumusan masalah. Ya, bagaimana tindakan tanggung jawab atau tanggung jawab kalimatannya. Kalau penelitian normatif tidak kalimatannya ya, cukup statement, cukup kalimat berita saja ya, atau pernyataan. Jangan dipaksakan menggunakan kalimat atau kata tanya ya. Misalnya begini, tanggung jawab dokter kecantikan, tanggung jawab dokter kecantikan terhadap perbuatan malpraktek. Yang kedua apa tadi? Yang kedua? Yang kedua apa? Jadi nanti begini, hanya menguraikan tanggung jawab dokter sampai di mana. Itu ya, itu hanya memaparkan norma-norma aja. Ya, undang-undang kesehatan seperti ini, batuk seperti ini, ya, dan tidak seperti ini. Itu aja nanti didapatkan. Karena Mbak Rana tidak harus mengkritisi kasus kan, tidak mencari putusan, mengkritisi putusan pengadilan. Sebenarnya cara masalah normatifnya bagaimana sih tanggung jawab itu diatur di mana saja. Ya, jadi diatur di mana saja tanggung jawab dokter kita mau praktek itu. Ini bicara itu aja. Misalnya menurut pasal bla 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 bradok, ya tindakan dokter harus bla 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 misalnya. Dan beberapa misalnya katanya SOP ya, pelanggaran SOP ya akibatnya bla 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 gitu. Aspek perdata misalnya di dalam kalau perdata nah itu terpenuhi unsur-unsur pasal 13 BW itu dijelaskan dan akan menjawab pertanyaan itu. Kemudian adaptasinya bagaimana kalau ada pelanggaran semacam itu, apakah sanksinya pencabutan izin atau mungkin penghentian izin sementara dan seterusnya. Itu aja saya rasa. Jadi mungkin akan lebih apa ya Mbak Rana yang menunjukkan ya kalau misalnya ini di mana Sumeneb apa di Sumeneb? Saya di Sumeneb. Nah, Sumeneb itu lebih mudah ya kalau ada misalnya kasus di situ ya paparkan aja. Kalau dokter melakukan malpraktek itu loh aspek hukumnya. Kemungkinan dipidana pasal sekian, unsurnya bla bla bla. Kalau perdata pasal sekian, unsurnya bla bla bla. Administrasi ya, pencabutan izin kalau bla bla bla. Mungkin itu lebih ringan. Hanya menunjukkan pada masyarakat bahwa dokter ketika melakukan malpraktek itu ada tanggung jawab hukumnya, baik perdata, pidana maupun administrasi gitu. Kemudian juga si pasien itu juga dapat melakukan gugatan terhadap kerugian yang diderita. Ya, apakah mungkin laporan ke kepolisian? Kalau iya sampai batas apa dapat dilaporkan ke pidana, ke perdata, ya batas perbuatan yang mana dapat juga ke perdata, ya toh, pencabutan izin itu sampai batas mana perbuatan itu dikenakan sanksi pencabutan izin. Itu aja mungkin lebih. Ini menunjukkan itu risiko kalau melakukan perbuatan praktek, tetapi dengan catatan menjelaskan dulu ya apa sih sebetulnya malpraktek itu.
kan? Yang bagaimana yang dikatakan malpraktek? Tadi apakah melanggar SOP, melanggar kewenangan, tidak sesuai tujuan, dan seterusnya. Atau dampak setelah tindakan medis ya terjadi seperti pinjol-pinjol, ya kan? Tanaman silikon ternyata tidak berhasil. Nah, ini salah satu contoh. Ketika misalnya sudah dilakukan SOP silikon tapi kok malah hasilnya jelek ya, hidungnya tidak terlalu maju tapi malah pesek misalnya gitu ya. Ya sampai di mana loh? Saya sudah SOP loh Mbak misalnya loh ya. Tapi kenapa kok masih seperti itu? Ya itu kan nanti akan dianalisis ya. Ini salah siapa dan tanggung jawab siapa? Ya, mau apa lagi yang saya lakukan? Misalnya, saya sudah mengikuti SOP-nya, langkah-langkah saya ikuti, tapi kok masih berisiko seperti itu? Apakah saya bertanggung jawab misalnya? Coba digali itu. Digali, kemudian mencari pendasaran hukumnya, pasal-pasal mana yang bisa melepaskan dokter dari tanggung jawab ya terhadap tuntutan pasien, atau bahkan dokter harus tanggung jawab akibat tindakan medisnya. Ini nanti hanya itu yang menurut saya perlu disampaikan. Nah, ya, jadi adakah alibi yang bisa digunakan dokter untuk lepas dari tuntutan hukum, atau justru dokter harus bertanggung jawab secara hukum? Ya, nanti carikan pasal-pasal itu sehingga bisa juga perbuatan itu tak terbukti ya, malpraktek, meskipun tujuannya malpraktek, karena unsur malpraktek nggak terpenuhi ya. Makanya dari awal saya katakan penting sekali mendeskripsikan malpraktek itu. Ya, mungkin hukum positif belum ada, tetapi kan bisa membaca undang-undang praktek kedokteran, undang-undang kesehatan, tujuan perawatan itu apa. Ya, mungkin ada itu di Permenkes tentang klinik kecantikan lah, selalu ada. Termasuk yang berizin tak berizin itu ada di Permenkes nomor berapa itu. Ya, kebetulan saya sering diskusi di masyarakat hukum kesehatan ya di Jawa Timur. Itu nanti mungkin yang kira-kira yang perlu digali ya. Jadi tolong nanti juga dicari izin klinik kecantikannya ya. Di situ dilekatkan persyaratan dalam izin itu. Juga kalau nggak salah ada Permenkesnya itu untuk klinik kesehatan. Ya, ada kriteria persyaratan yang dipenuhi, harus dipenuhi oleh dokter kecantikan. Dan nanti semua itu digali, dicari mana-mana yang relevan dengan permasalahan yang dikemukakan di dalam tesis ini. Ya, karena di normatif itu penggaliannya mulai dasar. Jadi nanti di latar belakang UUD 45 ya, sehat itu ya asasi ya, turun tentang kesehatan, turun tentang paradok, turun ke permen dan seterusnya. Bisa katakan oleh Dr. Zainuri ya, itu hierarkis ya. Karena jujur saja tidak cukup dengan menyampaikan informasi di masyarakat, tapi normanya itu diruntut dari atas. UUD 45 mempersiap itu tentang pasal berapa ya? Turun kesehatan, tentang paradok, turun ke Permenkes, ceritanya begitu, menuju pada dia rumusan masalah tadi, ya terutama hak sehat tadi. Mungkin itu ya, karena memang kemarin kita belum sempat membaca utuh gitu ya di sila. Karena buahnya saya baca disertasi, aduh, bingung. Agak lama, tapi nggak apa-apa, nanti insya Allah lah kami bantu dengan Dr. Zain ya untuk penyempurnaan tesis ya, karena juga tanggung kami selaku tim pembimbing ya untuk membuat tulisan menjadi sesuai dengan standar minimal lah paling tidak ya yang ditentukan di dalam apa namanya itu magister atau apa namanya panduan, buku panduan magister hukum pasca sarjana Universitas Gadjah. Saya insya Allah akan mengawal terus sampai tuntas ya Dr. Zain ya, sama Dr. Zain mudah-mudahan tidak. Ya, harapan kami tidak mengecewakan, harus berkualitas. Jadi, terima kasih Dr. Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Slamet sudah menambahkan banyak hal. Ya. Lumayan ada tambahan Mbak Ratna, jadi kita catat semua.
Saya juga mencatat nanti kita kalau sudah ketemu bimbingan nanti kita bareng-bareng menyempurnakan rencana penelitian tesis Anda ini ya. Nah, baiklah, kita berikan kesempatan juga kepada Bapak Dr. Zainuri. Barangkali ada tambahan, Bapak, monggo. Oke, dari saya sudah tidak banyak tambahan karena sudah banyak tambahan dari Pak Slamet tadi. Cuman intinya begini, ya Bu Ratna ya. Intinya dipertegas saja ya. Kalau memang normatif itu tadi saya di awal sudah saya sampaikan, illegal isunya harus jelas. Tapi kalau misalnya Bu Ratna arahnya kepada empiris, ya paling tidak ya hal-hal terkait dengan persoalan-persoalan di lapang itu apa gitu. Itu saja dari saya ya. Saya kira apa yang saya kasih masukan itu sudah sesuai juga dengan Pak Slamet tadi yang disampaikan maupun Pak Zainuddin. Karena kami sebagai tim penguji ini tentunya juga berpedoman kepada standar penelitian di dalam ilmu hukum gitu. Gitu aja ya Bu Ratna dari saya ya. Jadi setelah ujian proposal ini tetap semangat ya, tetap semangat 45, artinya ya hal-hal yang perlu dilengkapi itu apa supaya proposal ini bisa kelar dan pada akhirnya bisa menulis lanjut kepada tesisnya, gitulah maksud saya gitu. Karena tadi memang bisa disampaikan oleh Pak Zainuddin juga tanggung jawabnya ini apakah arah pidana atau ke perdata. Bahkan kalau Pak Slamet juga menyampaikan bisa saja dari aspek administrasinya, misalnya hukum administrasi misalnya. Oke, saya kira itu Pak Zain dari saya ya. Saya tidak banyak memberikan masukan lagi karena saya kira sudah lebih dari cukup disampaikan oleh Pak Slamet tadi. Saya kira cukup dari saya Pak Zain, terutama juga masalah penulisannya ya, penulisannya Bu Ratna ya. Jadi mohon dibaca buku pedoman penulisan tesis itu supaya standar penulisan tesis di program Magister Ilmu Hukum di Pasca Sarjana Universitas Wiraraja ini benar-benar ya paling tidak memenuhi standar minimal lah gitu. Oke, saya kira cukup dari saya Pak Zain. Saya kembali lagi ke Pak Zain selaku pimpinan sidang pada kesempatan ini. Baik, terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Dr. Zainuri sudah menambahkan dan mempertegas apa yang sudah beliau sampaikan di awal tadi ya, Mbak Ratna ya. Pada intinya kami para penguji ingin penelitian tesis ini bisa dilanjutkan dengan catatan-catatan yang telah disampaikan dari awal. Tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Slamet, kemudian juga Bapak Dr. Zainuri sudah menyampaikan dan bahkan mempertegas tadi ya di sesi tambahan ya. Nah, siap Mbak Ratna ya untuk melanjutkan. Saya tanyakan siap nggak melanjutkan sesuai arahan? Insya Allah siap Bapak. Siap ya Pak. Kalau Mbak Ratna siap, kami di tim pembimbing ini malah sangat optimis ya bisa mengantarkan Mbak Ratna ya menyelesaikan tesis ini dan menjadi salah satu syarat ya untuk meraih gelar Magister Hukum dari Pasca Sarjana. Baik, sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Slamet Suhartono, kepada Bapak Dr. Zainuri di tengah-tengah kesibukannya, ya di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa, ya kan. Kita semua masih sanggup ya menyelesaikan tugas pada sore hari ini ya. Dan alhamdulillah menurut saya sudah berjalan lancar, sukses ya. Sesuai harapan kita bersama, tinggal kita melanjutkan di sesi pembimbingan tesis ya. Makanya setelah ini Mbak Ratna jangan kemudian kendor maksudnya begini. Nanti setelah ujian ini pas lama nggak nongol-nongol. Jadi boleh. Setelah ini istirahat dulu sejenak gitu, tapi setelah itu harus segera dipikirkan untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan kelanjutan dari penelitian tesis ini. Siap ya? Iya, Bapak. Saya berharap ada kerjasama yang baik supaya kita bisa mengantarkan Mbak Ratna tepat waktu. Jadi penelitian tesis yang baik itu salah satunya ya, salah satu cirinya adalah selesai tepat waktu. Ya. Iya, Pak. Baiklah. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya Mbak Ratna. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Slamet Suhartono dan juga Bapak Dr. Zainuri.
kita sudah melaksanakan tugas ini dengan baik, dan marilah kita tutup sidang proposal tesis Saudara Ratna ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak.